Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat ya. Jadi ada istilah yang kedua adalah fitoparasit. Nah, ini parasit berupa tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari atas. Jadi fitoparasit itu terdiri dari atas bakteri, jamur atau fungus. Nah, bayangkan ada bakteri di tubuh kita juga, ada tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhannya itu berupa jamur ya. Nah, itu yang istilah-istilah yang ada di parasitologi. Yang ketiga itu spiroseta dan virus. Itu spiroseta dan virus ini tidak kita pelajari di parasitologi, dia ada bahasannya sendiri. Ya. Kemudian organisme yang menumpang itu dinamakan parasit. Kemudian tempat parasit menumpang itu dinamakan inang atau hospes. Nah, jadi kalian harus sudah familiar ya dengan yang menumpang itu parasit. Kemudian tempat menumpang itu inang atau hospes. Kemudian hewan yang sering menjadi parasit adalah protozoa, helmin, arthropoda. Protozoa itu hewan yang bersel satu, kemudian helmin itu cacing, kemudian arthropoda itu serangga. Kemarin di entomologi kita sudah mempelajari juga tentang serangga, ya kan? Nah, ternyata serangga atau arthropoda ini ada juga yang menjadi parasit, menumpang hidup di tubuh manusia. Kita lihat, yang pertama protozoa. Protozoa itu hewan yang bersel satu. Ya, pertama bersel satu tunggal yang hidupnya sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk suatu koloni. Nah, ini biasanya kalau di parasitologi itu kita akan mempelajari protozoa ini parasit malaria ya. Parasit malaria. Dia merupakan parasit, dia hewan bersel satu, dia menumpang hidup di sel darah merah kita ya, sehingga dia berkembang biak, lalu nanti sel darah merahnya pecah dan dia mengeluarkan koloni-koloni barunya. Nah, kemudian di protozoa juga ada amuba. Ya, nanti kita mempelajari tentang amuba. Amuba yang membuat yang hidup pada usus manusia. Ya. Kemudian ada juga helmin. Yang amuba itu biasanya nanti akan menyebabkan penyakit disentri ya. Nah, penyakit disentri itu mungkin kalian pernah alami, sakit perut yang amat sangat, tetapi tidak diare ngocor banyak gitu, tapi dia BAB-nya atau pupnya itu sedikit dan berlendir. Itu sangat sakit sekali perutnya, karena protozoa ini bikin terowongan pada usus kita, sehingga usus kita berupa kayak sariawan-sariawan gitu kalau dilihat. Nah, padahal tapi itu bolong-bolong sebenarnya dibuat oleh protozoa ini. Kemudian yang kedua helmin tadi atau cacing ya. Penyakit karena cacing itu disebut helminthiasis. Helminthiasis itu adalah penyakit yang dikarenakan oleh cacing. Ini banyak tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Cacing ini kecil, ada juga yang berapa meter, 4 meter ada di tubuh manusia. Dia tinggal di usus halus dan usus besar. Ya, kebanyakan sih di usus halus. Dia menghisap sari-sari makanan kita. Makanya kalau orang yang kecacingan ini, tanda-tandanya dia selalu lesu, lemas, kemudian mudah mengantuk. Siapa yang sering mengantuk pagi? Nah, hati-hati, jangan-jangan cacingan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mempelajari tentang arthropoda. Nah, arthropoda ini adalah binatang invertebrata. Ya, dia bersel banyak, bersegmen-segmen, mempunyai beberapa pasang kaki dan banyak sendi. Nah, arthropoda ini kan kita sudah pelajari di entomologi. Tetapi kalian jangan membayangkan lalat belalang yang tubuh hinggap numpang di tubuh manusia.
di tubuh kita, tapi bukan dia termasuk serangga, tapi serangganya kecil sekali. Nah, ini biasa pada tungau atau yang lagi bikin heboh itu di Pontianak skabies ya. Skabies itu nama lain dari penyakit kutis yang disebabkan oleh arthropoda tadi ya. Kutunya kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dilihat dilihat dengan mikroskop. Kalian boleh deh searching ya tentang skabies, gimana sih kutunya itu gitu kan. Nah, kutunya bentuknya seperti apa gitu. Itu agak kalau digambar di Google itu dia mengerikan sekali gitu ya. Kakinya tajam, ada bagian mulutnya ya, ada taringnya dan sebagainya. Ya, kalian boleh searching juga tentang protozoa itu apa-apa saja yang tadi saya bilang. Penyakit malaria, kemudian dia menyebabkan penyakit disentri, kemudian yang kecacingan. Nah, ya, cacingan itu banyak macamnya. Nanti kita pelajari ya cacing-cacing apa saja yang hidup menjadi parasit pada tubuh manusia. Ya. Kemudian arthropoda apa saja, binatang-binatang atau serangga-serangga apa saja yang hidup pada tubuh manusia. Ya. Nah, oke. Ayo kita belajar serius. Kucing aja serius nih belajarnya, masa kalian enggak? Jadi untuk pembukaan ini itulah gambaran umum tentang parasitologi dan banyak lagi nanti yang akan kita pelajari. Jadi jangan pernah kalian tinggalkan mata kuliah ini atau malas-malasan ya, karena memang mata kuliah ini sungguh sangat sangat mengesankan, karena ini akan kita mempelajari tubuh kita sendiri ya, tanda-tandanya dan parasit di tubuh kita. Oke ya, saya hari ini tidak memberikan tugas, tapi untuk kedepannya saya akan banyak memberikan tugas. Tolong kalian kerjakan tugas dengan baik, jangan seperti yang kemarin ya, ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas. Nah, harus diminta dulu tugasnya ya. Jadi kita kemarin mungkin kalian masih meraba-raba bagaimana pola pola belajarnya bagaimana. Nah, sekarang kan sudah tahu. Jadi setiap kalian ada mata kuliah, misalnya hari ini 2 mata kuliah dan diberi tugasnya kerjakan juga pada saat ini. Ya, pada saat hari ini juga. Karena kalau tidak, besok juga akan ada tugas lagi dari mata kuliah lain, karena memang kita ada metode daring yang hanya dibimbing hanya sebentar, kemudian kalian searching dan belajar sendiri. Nah, jadi kalau kalian tidak mengerjakan tugas pada hari ini, maka akan ketinggalan, ketutup tugas yang esok hari lagi gitu. Nah, jadi membuat malas. Nah, sebenarnya kalaupun masuk kuliah di di kelas, nah itu kan sampai sore kuliahnya ya. Kalian lihat jadwal yang udah dibagikan, semoga jadwal yang sudah kalian terima gitu ya. Nah, lihat sampai jam berapa kalian belajar dari pagi, dari jam 8 atau setengah 8. Nah, sampai jam berapa selesainya, itulah jam belajar kalian. Kecuali kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas, nggak masalah. Nah, tapi kalau belum, maka kerjakanlah tugas, diselesaikan pada hari saat diberikan tugas. Kemudian kalau tidak ada tugas, kalian searching. Nah, kalau hari ini tidak ada tugas, kalian searching tadi yang saya bilang ya, tentang helmin, protozoa, dengan arthropoda yang menjadi parasit di tubuh manusia itu apa-apa saja. Nah, jadi untuk pertemuan ke depan, nah nanti kalian lebih nyambung, lebih siap ya. Ada beberapa nanti mungkin materi ke depan setelah mendapatkan materi, saya akan beri kuis. Tugas lain, kuis lain ya. Jadi kuis nanti kayak kita UTS itu mengerjakan 1 atau 5 soal di Google Form ya. Supaya tadi nilainya A semua. Saya ingin mata kuliah ini A semua. Oke, begitu saja. I love you all.
Semoga kalian selalu sehat, barakallah. Jangan lupa membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.